Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist politik embongan ya. Kali ini tajuk kita adalah rasis Wide Karna sang penghujat ya. Itu tajuk kita kali ini ya. Rasis Wide Karna sang penghujat. Sebelum ke sana, aku nggak bisa baca komen-komen kalian ya untuk ditampilkan di setiap episode politik embongan ini. Tapi aku di luar itu aku baca ya. Kemarin ada yang minta aku membahas tentang fatwa MUI ya, fatwa MUI terkait dengan kewajiban memilih pemimpin. Itu sudah aku canangkan, cuman aku nggak tahu kapan nanti aku sampaikan ya. Dan bahkan itu nggak bisa di sini. Dia harus seperti kajian pagi di papan tulis karena ada ayat-ayat yang harus dijelaskan ya. Mengapa begitu? Aku mau bersandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau yang aku baca MUI itu fatwanya nggak tahu ya, apa aku yang belum mendapatkan atau memang nggak ada. Itu fatwanya fatwa pendapat-pendapat semua. Jadi mengutip pendapat si A, pendapat si B gitu. Al-Quran hadisnya nggak nemu aku sandarannya. Ya, aku juga nggak tahu kenapa begitu. Atau memang disandarkan cuman aku nggak ketemu nyarinya atau gimana. Coba kalau kamu cari ketemu kasih tahu aku. Kalau aku lihat nggak ada itu, hanya pendapat tentang wajibnya memilih pemimpin. Kalau aku ya nggak begitu, harus disandarkan Al-Quran, hadis ya, kalau ada itu ya. Itu nanti insya Allah ya, aku cari waktu nanti akan kita bahas. Tapi nggak tahu kapan, yang jelas ya sebelum pemilu lah, supaya nanti umat Islam ini nggak keblangsak ya. Insya Allah tajuknya nanti adalah itu Al-Quran itu memberikan pengarahan bagaimana cara memilih pemimpin gitu ya. Jadi harus Qurani gitu. Ya, oke, sekarang belum bisa aku sampaikan, insya Allah nanti. Sekali lagi komen-komen kalian nggak aku baca di unggahan ini, tapi aku baca di waktu di luar unggahan ini ya, karena supaya waktunya bisa tidak memakan waktu yang panjang. Oke. Tajuk kita adalah rasis Wide Karna sang penghujat ya. Aku nggak tahu menahu ya. Jadi jangan kamu anggap aku tiap hari lihat YouTube gitu, enggak. Jadi aku juga nggak update ada berita apa nanti gitu, nggak update aku karena kembali lagi masalah waktu, banyak yang harus aku selesaikan ya. Jadi nggak sempet untuk yang demikian itu ya. Orang videoku sendiri itu aja amat sangat jarang ya. Ini kurang sehat kena flu ya. Nanti akan nyoba herbal yang sudah diberikan Kang Yudi itu. Nanti tadi sudah beli bahannya. Oke. Aku nggak tahu kalau si Wide Karna ini viral ya. Aku tahunya dari Ustadz Alvan Tanjung, salah satu tokoh Muhammadiyah di Kota Malang, dan dulu aku setiap Ahad ngisi kajian di rumahnya, dan itu secara khusus atau privat ya, kita kumpulkan orang-orang yang memang qualified untuk mengikuti kajianku di rumah beliau. Jadi Ustadz Alvan Tanjung itu dengan aku itu begitu sangat-sangat familiar ya. Beliau yang WA aku, WA sebuah video ya, dan aku mensikapinya biasa-biasa saja. Ya, aku bilang Ustadz Alvan Tanjung bilangnya begini, ngomentari dari videonya Wide Karna itu ya. Saya cuma sekali ke Bali, sekedar tahu saja. Setelah itu saya tidak pernah punya niat mau datang ke Bali. Artinya Ustadz Alvan Tanjung sangat-sangat tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Wide Karna ya gitu. Lalu aku komentari ya, komentari berdasarkan apa yang pernah aku alami gitu ya. Dan aku nggak kaget kalau Wide Karna begitu
ya. Karena itu nanti videonya sertakan ya. Oke, kita saksikan dulu videonya seperti ini. Penutup nggak jelas. This is about Middle East. Saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is about Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak pakai apa, kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh supaya pakai bulat hijau pakai. Oke, sudah sama-sama menyaksikan ya videonya seperti itu ya. Dan aku biasa-biasa saja. Aku bilang, awak sudah lama dapat info tentang bajingan satu itu ya. Udah lama. Karena begini, tidak ingat aku pastinya tahun berapa. Pada waktu itu Arimatea Cabang Bali pernah menggagas untuk bertemu dalam sebuah apa itu perdebatan, apa itu diskusi, terserahlah mau dibilang apa. Dan aku diminta untuk menghadapi Widekarna ini. Itu sudah lama. Sudah kalau 10-15 tahun yang lalu adalah ya. Lama. Sebelum dia seperti sekarang ini, dulu tuh masih rektor ya. Masih rektor. Tetapi dengan semua penjajakan akhirnya nggak terrealisasi ya perdebatan itu atau diskusi itu ya, karena aku kasih syarat ya aku mau tapi harus di kampusnya. Dia kan rektor kan, ada kampus kan, supaya ditonton mahasiswanya. Pada saat itu ingatku yang dikritisi dia itu tentang bank syariah, ekonomi syariah ya. Jadi apa saja yang berbau Islam itu dia seperti fobia banget gitu loh. Seperti gatel gitu kalau dengan Islam, nggak tahu juga apakah Islam ganggu dia juga, kayak nggak ngerti itu. Itu sejak dulu kala sudah seperti itu. Makanya Arimatea Cabang Bali itu menggagas untuk aku bertemu dia dalam suatu perdebatan atau diskusi atau apalah namanya, dan aku oke asalkan di kampus dia dan ditonton mahasiswanya gitu. Ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, akhirnya itu tidak terrealisasi dan sampai kini. Baru kemudian booming peristiwa ini. Aku tahunya dari Ustadz Alpan, pertamanya biasa-biasa saja. Lah kok aku lihat jadi pemberitaan, jadi omongan viral banget gitu loh. Tentang kelakuan dari si Widekarna ini. Kalau gue nggak kaget, karena sejak dulu sudah begitu dia. Jadi apa saja yang berbau Islam, dia itu seperti gatel gitu loh. Padahal Islam nggak pernah ganggu dia. Apakah Islam ganggu dia gitu? Kan enggak. Ya, kan enggak. Dan aku tahu persis bagaimana kehidupan masyarakat Bali dan masyarakat Jawa, khususnya di Lampung, itu harmonis sekali, nggak ada masalah. Ya. Jadi di Lampung itu transmigran, nggak tahu zaman Pak Karno apa Pak Harto, itu Bali itu banyak di sana orang Bali, orang Jawa banyak juga di sana, dan itu harmonis, nggak pernah ada masalah. Yang Bali itu kalau di rumahnya bikin seperti apa gitu ya, pura gitu atau apa, terus bakar-bakar dupa, ya kita enjoy saja, kita maklumi, oh itu saudara kita Hindu gitu, nggak ada masalah. Begitu juga kalau yang Islam adzan, nggak ada masalah. Nggak tahu setan satu ini kok sepertinya gatel amat sih. Orang Islam kan nggak pernah ganggu dia gitu loh. Sebagai seorang akademisi, kalau ada yang perlu didiskusikan, buka ranah diskusi, bawa ke kampus. Kan begitu. Kalau kita lihat di videonya yang tadi kamu lihat, itu kan rasis banget itu. Ya, itu video itu dia belum memberikan apologinya. Sekarang kan sudah beredar dia memberikan apologi pembelaan ya. Dia bilang dia tidak pernah sebut nama agama, dia tidak pernah sebut nama kepercayaan, dia tidak pernah sebut
menyebut nama suku gitu ya. Memang tidak. Tapi masa geblek amat sih? Bahasa itu ada dua dimensi. Dimensi implisit dan dimensi eksplisit. Secara eksplisit memang enggak, tapi secara implisit ketika dia ngomong ya, apa itu jilbab enggak jelas itu. Lah kalau sudah ngomong jilbab di sini itu siapa? Larinya kemana kalau sudah ngomong jilbab, cadar atau segala macamnya lah. Memang secara eksplisit iya. Tapi komunikasi itu ada eksplisit dan ada implisit. Masa rektor nggak ngerti seperti itu? Ini mungkin ya. Kalau orang-orang nggak tahu kan, wah banget ya, masih muda, profesor terus jadi rektor. Lihat jelas saja yang kampus yang punya bapaknya dan bapaknya jadi rektor sekarang anaknya. Apa itu efek hanya terlalu muda terus pegang kekuasaan ya? Terus jadi seperti itu. Itu kan anak kemarin sore, anak lahir tahun 80 itu. Seharusnya sebagai publik figur tidak begitu ngomongnya. Itu ada potongan lain tapi terlalu panjang ya. Itu ada, kalian cari lah. Itu ngomongnya itu keras banget, nggak seperti yang ada ini. Tapi terlalu panjang videonya. Lebih keras dari itu ngomongnya. Intinya yang bercadar-cadar, yang berjilbab-jilbab itu suruh minggir, maju itu yang rambutnya nampak, yang apalah gitu ya, yang tidak pakai simbol-simbol agamis gitu. Itu keras dia ngomong. Terus dia mengunggah apologinya, pembelaannya ya seperti tadi itu, nggak pernah ngomong suku, nggak pernah ngomong agama, nggak pernah ngomong kepercayaan. Iya, itu eksplisitnya nggak ada, tapi implisitnya orang tahu. Apalagi kamu mengucapkan Middle East. Kemana lagi itu sasarannya kalau sudah Middle East? Ya, kalau kita lihat dari perspektif antropologis budaya kita, Middle East ya, Timur Tengah itu ya Arab. Ya kemana lagi kalau nggak ke Islam? Meskipun sebetulnya Middle East itu bukan hanya Arab dan bukan hanya Islam, di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau kamu ngomongnya di sana, mungkin nggak ada masalah karena yang berjilbab itu bukan hanya orang Islam. Soleha-soleha Islam berjilbab, soleha-soleha Yahudi juga berjilbab, soleha-soleha Kristen Ortodoks juga berjilbab. Karena itu berdasarkan dari satu rumpun Abrahamic faith yang sama. Tapi dalam konteks keindonesiaan kita nggak bisa berjilbab automatically Islam. Meskipun kamu nggak ngomong Islam secara eksplisit, implisitnya sudah kebaca. You kagak seneng sama Islam. Ngapain? Islam pernah ganggu lu ngomong sama gue. Ya, apa dia mau bikin aturan sendiri? Seolah-olah negara kita itu seperti federal Amerika, tiap daerah itu punya aturan sendiri-sendiri begitu. Kan itu pembelaannya itu terus dia berapologetik itu, dia ingin kalau dimungkinkan ya putra daerah lah Bali yang di depan. Nggak begitu, Anda menipu diri Anda sendiri. Anda rasis, Anda nggak seneng sama Islam. Bukan karena ingin mengedepankan putra putri daerah Bali, enggak begitu. Itu bagaimana ya? Sudah jelas-jelas salah, mbok yang ngaku salah dan minta maaf itu lebih elegan. Dan selesai. Kalau sudah minta maaf ya sudah, jangan diulangi gitu. Ya, memang dari dulu ini orang ini nggak senang sama Islam ini, Islamfobia ini. Makanya ketika ada begini-begini, Ustadz Alpan WA gue nggak kaget karena jauh hari gue sudah tahu. Dia apa nggak lihat bahwa Klungkung itu Bali loh itu, tapi di sana banyak ya Bali asli, artinya yang benar-benar di Bali ya. Karena kita bilang Bali asli nanti masalah lagi, apakah Bali yang di Denpasar, yang di Gilimanuk, apa yang di Trunyam, lain lagi nanti ceritanya. Ya intinya di sana itu ya di daerah Klungkung itu banyak saudara-saudari kita Bali yang beragama Islam. Gue kan pernah diundang ngisi kajian di sana. Di daerah Klungkung itu memang kalau aku tanya,
Ya, sejarahnya memang ada kerajaan Islam di sana. Nah, itu terus mau dikemanakan gitu loh. Aku nggak tahu otaknya itu gimana gitu ya. Sebagai publik figur ngomong bahwa yang enak, nggak jelas bawa ke ranah akademis kita diskusikan. Undang kiai, ustadz apa kok. Undang dari kamu pakar yang sepemikiran dengan kamu, undang kita ngomong bareng. Itu kan lebih elegan, lebih terhormat daripada marah-marah. Itu kan marah-marah itu ada di video lain, marah-marah dia, nggak seperti yang tadi kamu lihat itu sudah dipotong itu. Depannya ada yang marah-marah dia. Ya. Orang Islam lo nggak ganggu kamu kok, kamu seperti itu jahatnya sama Islam. Sekarang minta maaf. Nggak tahu gue, katanya Muhammadiyah Bali dan MUI Bali akan membawanya ke ranah hukum. Biar aja. Ya. Supaya nggak terulang lagi gitu loh. Seharusnya kan sebagai publik figur menjaga kebinekaan kita. Nggak usah macem-macem lah. Islam kan nggak pernah ganggu elu. Kenapa lu sepertinya kok gatelen kok sama Islam gitu loh. Ya, sejak dulu. Mungkin teman-teman ini tahunya sekarang. Sejak dulu. Makanya ketika ada berita dari Ustadz Alvan, gue cuek-cuek aja. Tapi nggak taunya setelah booming gue pikir, gue nggak bisa diem nih. Harus ngomong juga gue. Akhirnya naiklah syuting video ini. Supaya kalian tahu itu sejak dulu begitu. Makanya kalau MUI Bali dan Muhammadiyah Bali membawanya ke ranah hukum itu benar. Supaya efek jerahnya itu loh. Seharusnya kan nggak perlu dijelaskan ya kepantasannya sebagai publik figur itu seperti apa. Orangnya sudah rektor, memegang posisi tertinggi dalam pendidikan, otaknya itu kan bisa dipakai. Pantasnya itu gimana? Kalau memang itu mau ngomong yang baik-baik aja. Ada kan tuh di airport apa di bea cukai gitu, ngomong yang enak, nggak usah marah-marah gitu. Kok sepertinya semua kebencian ditumpahkan kepada Islam. Islam nggak pernah ganggu kamu kok, goblok gue. Ya, seperti aku bilang tadi, ya saudaraku Hindu dan saudaraku Jawa yang Islam, Hindu yang dari Bali itu di Lampung itu mesra mereka. Berapa tahun mereka hidup di sana sebagai perantauan dari tanah Jawa dan dari Bali. Nggak pernah tuh, ya semua saling karena yang namanya perbedaan itu adalah sesuatu yang sudah kepastian. Dan mereka di sana bisa saling memahami perbedaan itu. Tidak ada saling serang, saling hujat seperti Widakarna ini. Tidak ada. Tidak ada. Silakan pergi ke Lampung. Di sana mesra kehidupan. Ya. Bahkan kita seneng kalau main ke saudara kita yang Hindu itu ada puranya gitu kan, indah itu. Apa di depan rumah itu kan. Terus bakar-bakar dupa jadi harum. Kita justru senang. Gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Nggak terus, ini apa ini, Hindu-Hindu ini bikin pura-pura. Enggak, justru kita senang dengan itu. Ya, kan aneh kalau ganggu gue, nggak apa-apa gue, nggak tiba-tiba gue nggak seneng sama Hindu. Kan ya aneh. Itu orang sedeng namanya. Nah ini juga aneh nih. Islam ganggu dia, nggak nyubit dia, nggak kok dari dulu kok seperti nggak seneng gitu loh sama Islam. Emangnya Islam pernah ganggu raimu lah, goblok gue. Katanya rektor, katanya DPD. Gue yang herannya itu kok dijuluki senator. Senator apa senator? Lu kira negara kita ini sistemnya federal kayak Amerika gitu? Tiap daerah punya hukum sendiri-sendiri gitu? Kan ini terkonsentrasi hukum dimanapun sama berlakunya. Lu mau bikin hukum yang pakai jilbab nggak boleh di depan, di front office, gitu ya? Kenapa? Apa yang sakit darimu itu, Widakarna? Jiwamu itu sakit kah? Kalau kamu Hindu, pelajari agama Hindu. Aku yakin Hindu nggak ngajarkan seperti yang kamu lakukan sekarang. Nggak. Gue belum pernah yang namanya mengkaji Hindu ya. Kalau Buddha pernah, Hindu gue belum pernah terus terang. Tapi gue punya sebuah hipotesa yang namanya agama itu nggak pernah ngajarkan kebencian seperti itu. Nggak pernah. Mesti ngajarkan yang baik-baik. Gitu. Lah kok lu kok jahatnya minta ampun. Seharusnya kan ngerti. Gue publik figur nih. Ngomong itu cangkemnya diatur. Jangan sampai menyinggung perasaan seperti itu.
Ya. Kenapa rupanya kalau jilbab di depan? Ya. Kan yang jilbab juga di depan boleh. Yang rambutnya tergurai nampak pakai bunga-bunga, pakai ini juga boleh. Biasa-biasa saja. Orang di depan atau di belakang kalau misalkan bekerja itu kan parameternya adalah kemampuan dia menyelesaikan tugas pekerjaan itu seperti apa. Gitu loh. Kalau misalkan dia seperti di apologinya dia bilang kalau dimungkinkan mengutamakan putra-putra Bali, kita nggak masalah. Sebagai putra Bali juga kalau memang mau atau memungkinkan diutamakan nggak masalah. Kalau memang perusahaannya oke, kan perusahaan itu lihatnya bukan putra daerah atau putra bukan daerah. Yang dilihat kan, you becus kerja apa enggak? Lah kalau putra daerah nggak becus kerja lah ya untuk apa? Tapi kalaupun mau itu dibikinkan peraturan Perda Bali misalkan, ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi ngomongnya yang baik, kita juga tahu diri lah ya. Mungkin putra-putri Bali ingin maju ya, karena persaingan kita tahu sekarang ketat. Nggak apa-apa, itu justru kita dukung gitu. Tapi janganlah terus mengatakan yang jilbab nggak jelas lah, yang nggak jelas matamu goblok weh. Apanya yang nggak jelas? Tanya tak jelas no gini. Yang nggak jelas itu apanya? Oh, enak aja ngomong jilbab nggak jelas itu loh. Makanya nggak bisa mau dia mau berapologi apapun tidak bisa. Itu semua bersumber dari sebuah kebencian yang jauh dari rasa saling hormat dan kasih sayang. Jangan berkelit. Seharusnya lu minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Nggak usah berkelit gini-gini. Kita bisa body language-nya aja kita bisa baca kok. Apalagi gue yang tahu kartunya sejak dulu kala. Memang asalnya sudah nggak seneng gitu loh. Maka mau dibolak, dibalik, dilempar ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tetap aja nggak seneng. Sekarang tanya sama dirimu sendiri, lu diganggu apa sama Islam sehingga lu nggak seneng? Itu loh, heran gue. Kalau ada orang Islamnya ganggu lu, ngomong gue, nanti gue datangi. Ya. Kalau ada orang Islamnya ganggu lu ngomong gue, nanti gue datangi. Siapa yang ganggu lu? Nggak boleh, Islam nggak boleh ganggu siapapun. Orang awalnya aja Bismillahirrahmanirrahim kok. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada kebencian. Ya, semoga Widekarna ini yang terakhir dari kelakuanmu yang sangat-sangat menyakitkan kami umat Islam, ya, jangan sampai diulangi lagi. Ya, tapi masalah apa itu akan kerana hukum atau tidak itu terserah teman-teman Muhammadiyah Bali dan MUI Bali, ya. Gue bukan domain gue lah bahasa-bahasa hukum itu ya. Domain gue ya menyeru secara kultural saja, ya. Kalau yang sudah domain hukum gitu kan masuk ke teoritis itu gue nggak tahu juga. Biar dikerjain yang cuman bidangnya sana ya. Kalau gue nggak tahu, gue dari kultural saja. Menghimbau sebagai publik figur, apalagi pejabat yang sedang jabat, diatur ngomong. Jangan menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Karena apa? Karena kita ini memang bineka. Ya, kalau mau dibicarakan bawa ke ranah diskusi, ranah publik itu cenderung sosialis. Dalam ranah sosial tidak boleh, tapi dalam ranah akademis di kampus itu boleh. Misalkan kamu ngomong Islam kok suka perang, nggak undang gue, nanti gue jelasin. Gitu loh, nggak apa-apa. Kita habis-habisan di ranah akademis. Supaya lu tahu, lu nggak harus terus masuk Islam, nggak apa urusannya. Tapi minimal lu tahu supaya sakwa sangka lu itu hilang. Ya, coba kalau kamu tidur dalam kesendirianmu, ya, waktu dia zamannya mau diketemukan aku dalam diskusi itu, ingatku dia masih bujang, belum nikah itu. Nggak tahu tahun berapa. Cuman kan apa panitia Balinya yang nggak bisa nemuin, nembus atau gimana nggak tahu, akhirnya kandas kan. Tapi kalau gue oke-oke aja dengan satu syarat, diadakan di kampusnya. Gitu ya. Ini karena coba kamu merenung dalam kesendirianmu.
Apa yang membuatmu membenci Islam? Coba tanyakan dalam hatimu yang paling dalam. Kamu kan punya nurani toh? Apa? Kapan Islam mengganggumu sehingga kamu berbuat seperti itu? Ketidaksenanganmu itu lahir dari dalam hatimu. Dia itu bukan spontanitas. Dari video itu nampak. Memang dasarnya kamu nggak senang, bukan spontanitas. Ya, dengan nada tinggi seperti itu. Pokoknya dipanggil pejabat bea cukainya. Ini begini ya, begini. Kasih argumentasinya. Bukan karena sok-sokan punya jabatan terus ngamuk-ngamuk seperti itu. Gitu loh, ya. Nggak bisa begitu. Ya, kita hidup dalam keragaman. Ayo kita saling kasih, saling sayang, saling hormat. Ada hal-hal yang sensitif, bawa ke meja akademis. Di sana diskusi habis-habisan. Silahkan. Tapi di dunia sosialis, dunia aplikatif kehidupan publik, kita harus saling hormat. Gitu. Ya, aku kira sampai di sini dulu. Semoga Widekarna ya bisa memberikan pernyataan sekali lagi. Jangan membela diri, jangan. Lu salah dan lu minta maaf, nanti kan dimaafkan gitu. Jangan coba-coba yang begini yang begitu, yang katanya videonya dipotong. Kalau videonya dipotong, lu tampilkan aslinya. Aslinya lu tampilkan. Ini lihat ya, aslinya gue ngomong begini dari menit ini ke menit ini. Tampilkan. Nanti tampilkan yang lu bilang dipotong. Di mana dipotongnya kita bisa lihat. Rektor mbok ojo goblok tah. Rektor goblok ya karena karbitan gitu apa? Jadi kita by data. Kalau lu kan ngomong gitu, videonya dipotong, tunjukkan aslinya. Seperti gue, kalau video gue dimaling, dicolong, dicuri, gue akan ngomong video gue diedit itu, dipotong. Gue bisa tunjukkan karena gue punya orinya. Tinggal gue setel aja mana yang ori, yang satu video kajian gue biasanya 1 jaman, mana yang 1 jam, mana yang sekitar 30 menitan, gue bisa tunjukin. Gitu loh. Nah kalau lu hanya ngomong videonya dipotong, ya aslinya mana? Jadi kalau seseorang itu tidak merasa bersalah dan tidak menyesal, dia cenderung akan melakukan kesalahan itu lagi. Itu secara psikologis sudah begitu. Karena dia merasa nggak salah. Merasa dia ngelakonin gitu itu merasa bener gitu loh. Ya. Coba sih renungkan. Aku juga kadang-kadang kan, kenapa sih kamu benci sama Islam? Memangnya Islam pernah ganggu kamu? Coba, bahkan saudara-saudara yang Bali, yang asli, ya, itu bukan mu'alaf loh, yang di daerah Kelungkung itu Islam benar, dari sananya Islam. Karena sejarah kerajaannya ada kerajaan Islam di sana. Kan itu juga saudaramu, sama-sama Bali. Kamu nggak punya rasa hormat kepada saudaramu. Atau kalau misalkan dibalik itu kamu apa yang nggak tersinggung? Ngapain ini dupa-dupa? Coba. Kan ya nggak enak, ya. Oke. Sorry. Gue kena meriang nih. Ya. Aku kira cukup sampai di sini aja. Ya. Dan semoga Widekarna bikin video lagi dan dia benar-benar minta maaf. Dan dia mengakui itu salah. Jangan ada gorengan-gorengan upload cetik yang gak karu-karuan. Itu orang semakin nek aja lihat kamu gitu loh ya. Ya, orang semakin nek. Tapi kalau kamu jujur mengatakan mohon maaf saya salah, mohon maaf saudara-saudara Islam, kita maafkan, selesai, habis suka. Orang sudah minta maaf. Yang penting jangan diulangi lagi. Tapi kalau masih berkelit yang begini yang begitulah, kan berarti kan kamu nggak merasa bahwa kamu itu bersalah. Ya. Tidak perlu. Sekarang dunia sudah canggih. Dari mimikmu, dari video itu kita sudah bisa lihat bahwa itu lahir dari kebencianmu di dalam hatimu. Bukan spontanitas itu. Orang memberi, nggak tahu itu apa, briefing, rapat atau apalah itu sama bea cukai. Pokoknya ngomong yang enak lah. Ya. Ngomong yang enak gitu, tanpa harus menyinggung. Ya. Menyinggung siapapun. Ya. Baik itu eksplisit,
baik itu implisit jangan. Karena itu sudah dunia terapan, bukan dunia teoritis yang kita bawa di meja akademis gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu saudaraku ya di politik embongan kali ini ya. Kalau dia itu kan maju ke Senayan kan lewat bukan politik, itu DPD dia itu ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.